Tuhan izinkan kami untuk boleh datang dari rumah kami masing-masing, dan kami mau bertemu Tuhan lewat pujian penyembahan dan lewat firman yang kami dengar. Ketika motivasi kami benar di hadapan Tuhan, maka tidak sedikit pun kami ragu. Di tengah-tengah ibadah kami, Tuhan hadir bagi kami. Engkau menjamah setiap hati kami, Engkau memulihkan setiap hati kami, dan ada mujizat dalam ibadah ketika kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, di tengah-tengah kesibukan kami, Roh yang Kudus memberi kami hikmat mendahulukan Tuhan lebih dari segalanya. Dan oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami duduk diam, supaya firman Tuhan boleh membawa kami semakin dekat kepadamu. Kami menolak segala kuasa kegelapan yang bukan datang dari Tuhan, yang ada dalam ruangan ini, teristimewa dalam ruangan hati kami, dalam nama Yesus. Keluar, biar hanya Roh-Mu yang kudus melingkupi setiap kami, memenuhi ruangan ini, sehingga waktu yang ada tidak sia-sia. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan izinkan untuk aku sebagai hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu. Dalam kekurangan, dalam keterbatasan, Tuhan pakai aku. Dan biarlah isi hati Tuhan yang Ku sampaikan bukan dengan hikmatku sebagai manusia, tapi hikmat Tuhan sendiri yang memimpin. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita boleh bertemu dalam keadaan sehat, itu karena anugerah Tuhan bagi kita. Dan sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, maka kita duduk diam untuk datang diberkati dengan firman Tuhan, supaya kita semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk bisa menyampaikan sedikit dari firman Tuhan bagi kita semua. Saya beri tema renungan pagi hari ini, pertumbuhan rohani. Karena pertumbuhan begitu penting bagi setiap orang percaya. Bahkan kasarnya, setiap makhluk hidup harus bertumbuh. Baik bertumbuh dalam kerohanian, bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan, bertumbuh dalam pernikahan, bertumbuh dalam keluarga, bertumbuh dalam pendapatan, bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Semuanya sebagai orang percaya harus bertumbuh. Dan ketika aspek dalam kehidupan kita ada yang tidak bertumbuh, maka perlahan tapi pasti aspek itu akan layu, aspek itu akan kering, dan aspek itu akan mati. Sebagai contoh, ketika Bapak Ibu tidak bertumbuh di dalam berjemaah, maka sudah pasti kerohanian Bapak Ibu akan kering. Sudah pasti lama-lama ketika kering, tidak ada rasa, tidak ke gereja pun tidak masalah, karena dia dilatih untuk bertumbuh. Dan bagi orang percaya, tidak ada kata lain selain bertumbuh. Bagi orang percaya, tidak ada kata main-main di dalam Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, Roh Tuhan tidak selamanya tinggal bersama manusia. Betapa mengerikan Bapak Ibu ketika Tuhan berkata, Rohku tidak akan selamanya tinggal bersama manusia. Lalu kalau Tuhan sudah mencabut rohnya dari dalam diri kita, kita hidup, tapi sesungguhnya kita mati. Makanya satu permintaan dari Daud, Tuhan, jangan ambil rohmu daripada aku. Itu permintaan yang paling mulia dari seorang hamba Tuhan. Karena ketika roh Tuhan diambil daripada kita, sesungguhnya kita sudah mati walaupun kita hidup. Menjadi tanggung jawab setiap anak Tuhan
untuk bertumbuh di dalam segala hal. Saya ingin baca satu firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat ke-16, berkata demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, kata Tuhan. Kalau Tuhan berkata aku yang memilih kamu, Tuhan tidak pernah salah pilih, bukan? Kalau saya yang pilih Bapak Ibu, saya pasti bisa salah. Tapi kalau Tuhan yang memilih, tidak ada kata salah kalau Tuhan yang pilih. Saya lanjutkan. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Sekali lagi, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap tidak pernah tidak berbuah. Kan begitu ya? Tidak ada apapun yang bertumbuh tidak berbuah. Segala sesuatu yang bertumbuh pasti dia berbuah. Walaupun tidak secara fisik buahnya seperti buah yang kita harapkan, tidak. Tetapi paling tidak, setiap pertumbuhan pasti menghasilkan buah. Dan firman Tuhan pagi hari ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan yang memilih kita. Jadi ketika Tuhan yang memilih kita, kita diminta pergi dan menghasilkan buah. Buah yang kita hasilkan tetap selamanya berbuah. Saya lanjutkan. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi sampai di sini Bapak Ibu punya pemahaman bahwa sekali lagi sebagai orang percaya tidak ada satupun di antara kita yang tidak boleh tidak bertumbuh. Semua harus bertumbuh. Dan ketika semua orang percaya bertumbuh, menyadari punya paradigma yang baru bahwa saya harus bertumbuh sebagai orang percaya, percayalah saudara akan berbuah. Dan buah yang Bapak Ibu hasilkan sebagai orang percaya tetap selamanya. Mari kita belajar supaya kita bertumbuh. Ada beberapa prinsip yang harus kita jalani. Pertama, coba buka Matius 25 ayatnya yang ke-21. Matius 25 ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tidak punya apa-apa, lalu kita pastinya menginginkan sesuatu. Itu manusia. Lalu ketika kita sudah punya sesuatu, kita ingin sesuatu itu yang lebih besar. Itu manusia. Kalau kita sudah punya sesuatu yang lebih besar, kita ingin sesuatu yang lebih besar lagi. Itulah manusia. Dan ketika kita sudah punya sesuatu yang lebih besar lagi, kita mau yang terbaik. Itulah manusia. Tidak ada puasnya. Apakah ada yang salah dari hal semacam itu? Tidak salah. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita menjadi salah ketika engkau menginginkan hal-hal yang besar, ketika engkau menginginkan hal-hal yang terbaik, tapi engkau mengabaikan hal-hal yang kecil. Amin. Menjadi salah sebagai orang percaya ketika dirimu menginginkan sesuatu yang besar, ketika dirimu menginginkan sesuatu yang terbaik, tapi engkau mengabaikan hal-hal yang kecil. Tidak pernah ada perkara-perkara besar kalau tidak ada perkara-perkara kecil. Tidak ada. Jadi prinsip yang pertama, kalau kita sebagai orang percaya ingin bertumbuh secara rohani, hargailah perkara-perkara yang kecil. Kalau ada jemaat sekalian datang ke Pak Gembala, lalu mengatakan kepada Pak Gembala, saya ingin terlibat dong dalam pelayanan. Oh, terima kasih sekali, puji Tuhan. Silakan ambil bagian di depan sebagai penerima tamu, atau silakan ambil bagian untuk membersihkan gereja. Kalau Bapak Ibu lakukan pelayanan itu dengan setia apapun bentuknya, maka tinggal tunggu waktu, perkara besar itu akan diberikan kepadamu. Apa buktinya penanggulan? Saya buktinya. Kami suami istri pertama kali melayani di satu persekutuan kecil, persekutuan karyawan Kristen. Puluhan tahun kami jadi aser, Bapak Ibu.
puluhan tahun, bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak, tapi puluhan tahun. Dan kami mengerjakan dengan sukacita tanpa pernah berpikir kami menginginkan pelayanan yang lain. Tidak pernah. Selain sebagai penerima tamu, kami mengangkat kursi setelah ibadah. Karena kami beribadah di satu bangunan kantor, ruangan itu harus dirapikan setelah ibadah. Kami mengangkat kursi sampai di sini pun kami masih mengerjakan itu ketika kita beribadah di lantai 5. Tidak pernah sekalipun saya berpikir saya punya kerinduan untuk pelayanan-pelayanan yang lain. Tidak pernah, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu boleh cek di sini banyak saksi hidup. Saya mengerjakan tugas sebagai penerima tamu dengan sukacita. Kalau saya boleh berdiri di atas mimbar di hadapan Bapak Ibu menyampaikan firman Tuhan, prosesnya panjang. Prosesnya tidak sesaat. Lalu ketika salah satu keluarga melihat kesetiaan saya, dia panggil saya, "Dek, aku sekolahin kau ya." Saya kalau ingat itu sungguh-sungguh apa ya, luar biasa Tuhan. "Aku sekolahin kau ya, Dek." Waktu itu saya sedang dalam posisi tidak bekerja. Kalau tidak bekerja itu tidak punya keinginan apa-apa, Bapak Ibu. Bisa makan, lihat makanan di meja makan aja udah puji Tuhan, haleluya. Tidak pernah berpikir mau sekolah. Boro-boro sekolah, mendingan duitnya buat anak saya sekolah, kan? Aku sekolahin kau ya, Dek. Saya 2 tahun setengah disekolahkan oleh abang sepupu saya. Dialah salah satu yang mendukung saya menjadi pelayan Tuhan sampai saat ini. Jadi kalau saya berdiri di atas mimbar, perjalanannya panjang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya dan istri tidak pernah silau melihat keberhasilan orang lain. Sekali lagi saya ingin katakan, saya dengan istri tidak pernah silau melihat keberhasilan orang lain. Kenapa? Karena saya tahu ada Tuhan di dalamnya. Tapi saya sama istri selalu menghargai proses yang dijalani oleh orang itu ketika ia berhasil. Ketika saya sekolah, ya biasa seperti mahasiswa lainnya, ada perkataan yang jujur saja saya nggak simpatik mendengarnya. Mereka bilang begini, "Kalau nanti kita sudah lulus, kita akan dipanggil khotbah sana sini, punya fasilitas, punya kenikmatan, orang menghargai, dapat PK yang besar." Bagi saya itu perkataan seorang calon hamba Tuhan yang dalam tanda petik menjijikkan, ya. Bagaimana bisa seorang hamba Tuhan berkata bahwa dia akan menikmati segala sesuatu padahal statusnya hamba Tuhan? Ngerti nggak arti hamba? Kan gitu ya. Anak-anak muda yang sekolah teologi sekarang saya ingin sampaikan, jangan pernah engkau mengeluarkan perkataan sekalipun, engkau punya motivasi sedikit pun, motivasi perkataan yang salah tentang pelayananmu sebagai hamba Tuhan. Apa yang mau diajari dari seorang hamba Tuhan yang motivasi di awalnya saja sudah salah? Saya nggak habis pikir, ini hamba Tuhan atau hamba setan? Bagaimana dia tidak mengerti orang-orang hamba-hamba Tuhan yang hidupnya di pedesaan, yang makan hari ini besok tidak tahu, tapi tetap semangat melayani? Apa tidak menyakiti perasaan hamba-hamba Tuhan yang hidupnya di daerah-daerah pedesaan yang terpencil? Mereka berjuang untuk memberitakan firman tanpa pernah memikirkan dirinya sendiri. Luar biasa. Hari ini Bapak Ibu, mari kita belajar supaya kerohanianmu bertumbuh. Setialah dalam perkara-perkara yang kecil. Karena ada saatnya Tuhan mempercayakan kepadamu perkara yang besar. Tuhan bilang, "Mari masuk hai hambaku yang setia." Kalau Tuhan sudah bilang mari masuk hai hambaku yang setia, rasanya sudah berbunga-bunga. Tuhan yang memuji Bapak Ibu. Bukan manusia yang memuji, tapi Tuhan yang memuji. Sekali lagi saya ingin sampaikan bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah sebagai orang percaya, kalau Bapak Ibu rindu untuk bertumbuh, maka setialah melakukan setiap perkara yang kecil yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Yang kedua, apa prinsip ketika
ketika orang percaya bisa bertumbuh dalam kerohanian. Mari kita baca di Matius 22 ayat yang ke-36 sampai 40. Ini saya kutip dari Golden Rules-nya firman Tuhan. Matius 22 ayat 36 sampai ke 40. Firman Tuhan berkata demikian, "Guru," ini orang Farisi bertanya kepada Tuhan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Selanjutnya, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Supaya Bapak Ibu sebagai orang percaya bisa bertumbuh, kasihilah sesamamu manusia. Mari kita bayangkan dunia dengan prinsip ketika orang percaya mengasihi sesama manusia. Rasanya dunia menjadi semakin indah. Iya ya? Kita tidak melihat, kita tidak mendengar orang yang saling mencaci, saling memaki, saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Tidak ada kita dengar, tidak ada kita bisa baca di medsos. Tapi yang sekarang rasanya males ya baca medsos. Orang kok menghina sesamanya tanpa punya perasaan, menyebut orang seperti binatang. Itu sesuatu yang memalukan. Tetapi bagi anak Tuhan, saya bersyukur kita punya komunitas yang mengasihi satu dengan yang lain. Kita punya komunitas yang menjaga kasih itu satu dengan yang lain. Jangan ambil bagian dalam caci maki yang ada di medsos. Jangan ambil bagian, tidak ada gunanya. Anda hanya mempermalukan sebagai orang percaya. Hari ini Tuhan ajarkan kepada kita semua, kasihilah sesama manusia. Berat. Tapi tadi pagi kita sudah belajar sedikit dari firman Tuhan, dari satu contoh yang luar biasa. Betapa Daniel mengalami penderitaan yang luar biasa, tapi dia tetap bisa mengasihi orang yang menyakitinya. Dan itu tidak datang secara tiba-tiba, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak datang dengan tiba-tiba. Kalau Bapak Ibu tidak belajar dari awal, kalau Bapak Ibu tidak melatih diri dari awal, tidak akan pernah Bapak Ibu bisa mengasihi sesama manusia. Tidak pernah. Tapi semua diawali dari kedisiplinan saudara dan saya untuk selalu membekali diri dengan kebenaran. Ketika Tuhan katakan kasihilah sesama manusia, maka kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan untuk mengasihi sesama manusia. Ada bagianmu, ada bagian Roh Kudus yang akan memberikan engkau pertolongan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga, apa prinsip yang ketiga supaya orang percaya bisa bertumbuh secara rohani? Bapak Ibu tidak lupa dengan prinsip menabur dan menuai, bukan? Tidak akan pernah lupa prinsip. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa menuai kalau tidak diawali dengan menabur. Pertumbuhan tidak akan pernah bisa dialami kalau tidak dimulai dengan menabur. Tapi jangan salah, Bapak Ibu tidak akan pernah mengharapkan pertumbuhan ketika Bapak Ibu tidak melakukan sesuatu yang membangun pertumbuhan. Nggak bisa. Sebagai contoh, seorang petani kalau dia mengharapkan apa yang ditanam tumbuh tapi dia tidak mengambil waktu untuk menyiangi, kalau dia tidak mengambil waktu untuk memupuk, tidak mungkin dan tidak pantas dia berharap sesuatu yang baik dari apa yang dia tanam. Amin. Tidak mungkin. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus mengharapkan pernikahanmu bertumbuh, tapi engkau tidak berusaha menghabiskan waktu dengan pasanganmu, maka tidak mungkin kau mengharapkan pertumbuhan dalam pernikahanmu. Nggak mungkin. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus tidak mungkin mengharapkan pertumbuhan dalam pendapatanmu kalau engkau tidak bekerja dengan keras supaya pendapatanmu bisa meningkat. Nggak mungkin. Omong kosong. Ada satu video singkat
Saya diberkati, walaupun lucu disampaikannya, saya diberkati. Video itu bilang begini, kerja nggak mau, usaha nggak mau, tapi bikin status akan indah pada waktunya. Yang racun bangun, bangun. Anda kelamaan tidur miring, bangun. Bapak dan Ibu tidak mungkin mengharapkan keberhasilan kalau engkau tidak menyediakan waktu untuk bekerja dengan keras, omong kosong. Anak Tuhan tidak ada yang boleh malas. Kalau ada anak Tuhan yang malas, Tuhan bilang belajar dari semut. Semut kecil, tidak berharga dibandingkan manusia. Tapi manusia yang berharga dan mulia disuruh Tuhan belajar dari semut. Lihat lakunya. Dia mempersiapkan makanannya pada saat musim dingin belum tiba. Pada saat dingin dia sudah punya persediaan makanan. Orang percaya diminta belajar dari semut. Saya percaya Bapak Ibu bukan kayak racun kan? Jadi tidak mungkin Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan adalah orang-orang malas. Tidak mungkin. Apalagi sekarang saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak banyak pekerja gereja, tetapi Tuhan memberikan orang-orang yang rajin. Saya begitu datang melihat ini di chat, kadang-kadang suka malu Bapak. Saya nggak pernah ambil bagian karena saya bekerja. Saya nggak pernah ambil bagian untuk berbuat sesuatu di gereja. Saya mengucap syukur, terima kasih, memberi apresiasi yang sebesar-besarnya bagi siapapun para pekerja di gereja GBI Epicenter of Mercy yang ambil bagian untuk memperbaiki gereja. Saya memberi apresiasi yang sebesar-besar. Jadi bagi siapapun anak Tuhan, hati-hati. Kalau tidak ada prinsip menabur dan menuai, jangan berharap saudara bisa berhasil dalam segala hal. Enggak mungkin. Omong kosong. Saudara mau berhasil pada saat saudara mahasiswa tapi tidak pernah belajar, omong kosong. Iya kan? Itu saudara maunya firman-Nya itu betul-betul menguatkan saudara, bertumbuh dalam firman, bertumbuh dalam iman, tapi tidak pernah berdoa, tidak pernah ke gereja, berharap itu terjadi, omong kosong. Kalau Bapak Ibu merindukan pertumbuhan dalam kerohanianmu, lakukan sesuatu yang menghasilkan pertumbuhan. Jangan berdiam. Karena satu waktu Tuhan katakan, rohku tidak ada selamanya di tengah-tengah manusia. Jadi jangan main-main. Tidak ada waktunya main-main. Yang terakhir, satu prinsip yang terakhir, kita baca dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Tolong, 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Berhenti sampai situ. Saya ingin memberikan penekanan di sini. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Dan kami sedang bergumul untuk firman Tuhan ini. Bagaimana kami menghayati firman Tuhan ini dan menjadi daging dalam hidup kami. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Dan itu tidak mudah. Itu sangat tidak mudah. Tapi kalau kami mengingat firman Tuhan ini, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Bukan berarti firman Tuhan ini menjadikan alasan kita untuk bermalas-malasan. Amin. Jangan salah, tadi di depan saya sudah sampaikan bahwa anak Tuhan tidak boleh ada yang malas. Tapi mari kita lanjutkan ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Yang ke-10 terakhir, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Prinsip yang terakhir bagi setiap orang percaya yang ingin bertumbuh secara rohani, maka ia harus punya prinsip, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu.
Firman Tuhan ini digenapi dalam hidup orang yang tidak memahami betapa firman Tuhan berkuasa. Satu kali saya punya seorang teman yang orientasinya money oriented, carinya uang. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan ya dan amin digenapi ketika orang mencintai uang, maka dia akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, menghalalkan segala cara supaya dia tetap punya uang. Padahal firman Tuhan kata, ketika Bapak Ibu dipanggil Tuhan, tidak ada satupun yang kita bawa selain pakaian dan celana di badan. Tidak ada yang kita bawa. Firman Tuhan menasihati kita semua, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan jadi hamba uang. Jangan coba-coba cinta uang. Karena cinta uanglah orang akan jatuh ke dalam kebinasaan. Kalau seumuran saya mungkin sudah lewat kali ya cari uang. Sudah lewat masanya. Nah, seumuran yang masih muda ini, yang bisa salah orientasi, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepadamu dan kepadaku, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saya tidak selamanya dalam situasi yang saya harapkan, tidak selamanya. Kadang-kadang diizinkan Tuhan jatuh. Tetapi puji Tuhan, sampai hari ini saya masih bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Tapi saya belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada saya. Mungkin kalau orang melihat saya baik-baik saja, ada masa yang panjang saya tidak baik-baik saja. Ada masa yang panjang ketika saya malu keluar rumah karena saya tidak punya pekerjaan. Ada satu titik di mana saya malu terhadap diri saya sendiri. Tapi firman ini menguatkan. Sudahlah, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Lalu ketika saya datang ke rumah Tuhan, ada seorang hamba Tuhan yang bercerita, kalau kamu belum sampai di bawah, Tuhan gak akan angkat. Jadi ketika kamu sudah sampai di bawah dan tidak akan jatuh lagi karena sudah paling bawah, maka giliran Tuhan yang mengangkatmu. Puji Tuhan, selama saya bertahan, istri saya bertahan, saya mengucap syukur buat seorang istri yang dikasih Tuhan. Tidak memuji dia karena dia ada di sini, tidak sama sekali. Tapi semasa umur hidup saya dalam perjuangan untuk hidup sebagai kepala rumah tangga, tidak sedikit pun dia mengeluh. Pelajaran buat para perempuan, karena ketika kita punya pasangan hidup lalu tidak pernah mengeluh ketika kita mendapatkan kesulitan sebagai seorang suami, itu berkat yang luar biasa bagi seorang suami. Maka firman Tuhan berkata, orang yang mendapatkan istri adalah anugerah Tuhan. Ya dan amin. Saya kalau ingat firman Tuhan itu, lalu saya lihat wajah istri saya diam-diam gitu ya, saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Sekian tahun Tuhan memberkati saya dengan pasangan hidup, dan kami belajar bersama-sama mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami. Bukan perkara yang gampang Bapak Ibu. Kalau satu saja nggak kuat, berantakan rumah tangga. Amin. Kalau satu saja timpang, tidak punya pengenalan firman yang cukup, yang satu sudah di atas tapi yang satu lagi masih di bawah, tinggal tunggu waktu, keluarga itu berantakan. Tapi kami terus melayani sama-sama. Dan sampai detik ini, kemurahan Tuhan yang mengizinkan kami boleh ada. Jadi betul apa yang dibilang Paulus, aku tahu rasanya kekurangan, aku tahu rasanya kelebihan. Dalam semuanya itu biarlah Tuhan dipermuliakan.
Amin. Biarlah firman yang sederhana boleh bertumbuh dalam hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu akan bertumbuh secara rohani ketika engkau menghargai hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Bapak Ibu akan bertumbuh secara rohani kalau dalam hidupmu terus belajar mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu akan punya pertumbuhan rohani yang baik ketika Bapak Ibu sadar ada prinsip menabur dan menuai. Siapkan waktu untuk membangun. Siapkan waktu untuk menyediakan segala sesuatu yang kita lakukan boleh bertumbuh dan berbuah. Tuhan tidak pernah salah memilih. Tuhan yang memilih kita supaya kita pergi menghasilkan buah, dan buah yang kita hasilkan tetap tidak berkurang. Dan Bapak Ibu akan mengalami pertumbuhan rohani ketika Bapak Ibu terus mampu berusaha mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Jangan silau dengan keberhasilan orang, jangan silau dengan harta. Ketika Bapak Ibu dipanggil Tuhan tidak membawa sesuatu apapun, hanya dirimu dan perbuatanmu yang dibawa, tidak ada yang lain. Jangan serakah, jangan rakus, tapi biarlah kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu sejauh mana kekuatan kita. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Bagian kita belajar, bagian kita diajar. Kita mau diajar, kita mau belajar, dan Roh Kudus yang memberi kita kekuatan. Haleluya. Amin. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pencurahan Roh Kudus, termasuk peristiwa Pentakosta yang banyak diperbincangkan dalam dunia kekristenan. Setiap aliran dalam kekristenan memiliki pandangannya sendiri mengenai Pentakosta. Insan Pentakosta percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Roh Kudus, seperti yang ada dalam Alkitab, khususnya kitab Kisah Para Rasul, masih terjadi sampai hari ini dan dapat terjadi beberapa kali. Ini termasuk pencurahan Roh Kudus itu sendiri, karya-karya dan mujizat yang dikerjakannya. Banyak istilah pergerakan yang telah didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama, Dr. Peter Wagner. Dia menggunakan istilah Third Wave Movement, di mana Azusa Street dikatakan sebagai gelombang pertama, gerakan karismatik sebagai gelombang kedua, dan pemulihan tanda-tanda dan mujizat sebagai gelombang ketiga. Yang kedua, Dr. Billy Wilson, presiden dari ORU dan co-chair Global Empower 21, menggunakan istilah Fourth Wave atau gelombang keempat untuk menggambarkan kegerakan Roh Kudus masa kini dan masa depan. Beliau menempatkan Azusa Street sebagai gelombang pertama dan masa kini sebagai gelombang keempat. Yang ketiga, Dr. Tim Hill, General Overseer dari Church of God Cleveland, Tennessee, menyatakan visi bahwa amanat agung akan dituntaskan dengan kuasa Pentakosta di masa kini. Garis besar dari semua pembahasan di atas mengenai pekerjaan Roh Kudus di masa yang akan datang adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus hanya bisa diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita sangat merindukan adanya lawatan Roh Kudus yang secara luar biasa di masa kini dan yang akan datang. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo juga mendapatkan visi dari Tuhan mengenai apa yang Roh Kudus akan dan sedang kerjakan di masa-masa ini, yaitu yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Yang menarik untuk dibahas adalah apa yang membedakan visi ini dengan yang diutarakan oleh para hamba Tuhan Pentakosta karismatik lainnya. Visi Pentakosta ketiga adalah keberlanjutan dari peristiwa Pentakosta yang terjadi di kamar atas Yerusalem sebagai Pentakosta pertama. Berlanjut ke peristiwa di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan sekarang kita ada pada masa Pentakosta ketiga. Kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari Pentakosta yang pertama sebagai indikator dalam menganalisa berbagai kegerakan Roh Kudus yang terjadi semenjak Yerusalem sampai hari ini. Ciri-ciri yang dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta adalah, pertama, bersifat masif, ekspansif, dan multi etnis. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-11.
orang Yahudi diaspora dan mereka yang tinggal di Yerusalem datang dan menghadiri kejadian Pentakosta itu. Tercatat juga ada orang Kreta dan orang Arab ada di sana. Saat pertobatan dan penuaian terjadi di Yerusalem, 3.000 orang bertobat dan gereja mula-mula pun bangkit. Yang kedua, penekanan terhadap bahasa roh atau glosolalia dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ketika para murid dibaptis Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Lukas menekankan apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua sebagai model untuk pencurahan Roh Kudus pada zaman itu dan juga zaman selanjutnya. Kita melihat ini di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 46 dan 19 ayat yang ke-6. Kata glosais yang sama juga digunakan. Sepanjang kisah kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana Roh Kudus menyertai kesaksian dan pemberitaan firman dengan tanda dan mujizat. Yang ketiga, memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Ketika Petrus berkhotbah di depan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi itu, dia menutup dengan tantangan keselamatan dan 3.000 orang bertobat. Sejak itu, pemberitaan Injil merebak ke berbagai penjuru dunia. Berdasarkan ketiga ciri-ciri tersebut, maka kita dapat melihat apakah kegerakan-kegerakan tertentu dalam sejarah kekristenan dapat dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta. Banyak kegerakan oleh Roh Kudus terjadi dalam sejarah kekristenan. Ada di Swedia, ada di Australia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Namun, kegerakan-kegerakan luar biasa tersebut hanya memenuhi 1 atau 2 dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta. Barulah peristiwa Azusa Street yang menunjukkan pemenuhan dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta tersebut. Jadi, ada satu perbedaan antara kegerakan dengan peristiwa Pentakosta. Di dalam satu kegerakan, Roh Kudus bergerak untuk satu maksud, tujuan, wilayah, dan bangsa tertentu. Namun dalam peristiwa Pentakosta, maka tujuannya adalah untuk memenuhi ketiga ciri-ciri yang ditunjukkannya melalui peristiwa Pentakosta pertama dan kedua. Bagaimana dengan Pentakosta ketiga? Visi ini disampaikan pertama kali di Empower 21 Kongres Asia 2013 dan kembali ditekankan pada Empower 21 Kongres Asia 2018. Pentakosta ketiga sudah diterima begitu luas oleh bangsa-bangsa. Pada saat itu tercatat ada 44 bangsa yang hadir untuk menerima dari Roh Kudus mengenai adanya Pentakosta kembali, yaitu Pentakosta ketiga. Dan mereka masing-masing membawa api itu kembali ke bangsa mereka sendiri. Pengakuan juga datang dari komunitas Kristen dari berbagai aliran kekristenan terhadap Pentakosta ketiga secara global. Sekarang, kita memahami apa yang menjadi kerinduan dari visi Pentakosta ketiga. Ini adalah kerinduan agar apa yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 terjadi lagi dengan lebih dahsyat dan besar sekarang. Gereja tidak lagi terpetak-petakan atas dasar suku atau wilayah. Umat Tuhan mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus menyertai mereka sehingga dengan demikian amanat agung diselesaikan. Ini yang seharusnya menjadi visi dan kerinduan semua orang yang menyatakan dirinya sebagai murid Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Tidak ada yang istimewa di antara kami, Tuhan. Tidak ada yang lebih di antara kami. Semua sama di hadapan Tuhan. Dan sebagai orang percaya yang Tuhan berikan kesempatan untuk hidup, biarlah kami terus bertumbuh di dalam firman, di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena Roh Kudus tidak menghendaki hubungan yang dangkal dengan Tuhan,
Tapi Roh Kudus menghendaki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, sebagai anak-anak-Mu kami rindu untuk selalu bertumbuh dalam kerohanian kami. Belajar untuk setia dalam perkara-perkara yang kecil karena kami tahu semua diizinkan Tuhan bagi kami. Belajar untuk mengasihi sesama, bahkan lebih dari diri kami sendiri. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kami setiap orang percaya. Belajar untuk berbuat sesuatu, supaya apa yang kami lakukan diizinkan Tuhan mengalami pertumbuhan, menyediakan waktu untuk bertumbuh. Dan belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami, supaya kami tidak jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, supaya kami mampu berdiri dalam segala sesuatu. Karena kami tahu bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tahu apa yang kami butuhkan, Engkau tahu apa yang kami perlukan, bahkan lebih dari itu Engkau tahu apa yang kami inginkan. Dan semuanya itu kami kembalikan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah Roh-Mu yang kudus terus menguatkan setiap hamba-Mu, setiap jemaat-Mu, supaya mereka punya iman yang teguh di dalam Tuhan, supaya mereka punya semangat yang bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya jemput kami berdiri. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Bapak, izinkanlah aku memberkati umat yang Kau kasihi, tapi lebih dari segalanya Engkau sendiri yang memberkati jemaat. Kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini, besok kekal, sampai Maranatha. Mari semua yang bersemangat untuk bertumbuh secara rohani kita katakan amin.
Jangan ting-ting. Nah, itu.